Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang bahasa dan kebudayaan dalam mata kuliah sosiolinguistik. Baik, langsung saja. Pengertian bahasa. Istilah bahasa dalam bahasa Indonesia sama dengan language dalam bahasa Inggris, ta'al dalam bahasa Belanda, Sprech dalam bahasa Jerman, Lughotun dalam bahasa Arab, dan bahasa dalam bahasa Sanskerta. Istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai aspek tersendiri sesuai dengan pemakaiannya untuk menyebutkan suatu unsur kebudayaan yang mempunyai aspek yang sangat luas, sehingga merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan seperti yang diungkapkan oleh para ahli. Etika berbahasa. Telah dijelaskan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu bersifat koordinatif atau subordinatif. Yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Etika berbahasa erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Seseorang baru dapat dikatakan pandai berbahasa apabila dia menguasai tata cara atau etika berbahasa itu. Kajian mengenai etika bahasa ini lazim disebut dengan etnografi berbahasa. Kemudian ada konsep model fungsi bahasa. Yang pertama, model teori informasi. Model teori informasi pada tahun 1948 dikembangkan oleh Shannon. Model teori ini dapat dikatakan sebagai model dari peristiwa-peristiwa dan fakta yang terjadi bila seorang pembicara mengkomunikasikan sebuah pesan kepada seorang pendengar, yaitu peristiwa ujar yang mengandung tingkah ujar. Yang kedua yaitu model antropologi. Para ahli antropologi secara konsisten telah mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Bukan hanya penguasaan bahasa pada diri anggota kelompok budaya, melainkan adanya pengakuan bahwa aktivitas budaya merupakan aktivitas kebahasaan yang mampu memformulasikan dan mengalihkan pesan melalui sebuah ujaran. Yang ketiga yaitu model sosiologi. Seperti halnya antropologi, sosiologi juga mengkaji orang dalam masyarakat, tetapi lebih cenderung memfokuskan perhatiannya pada kelompok-kelompok besar yang ada dalam masyarakat. Sementara antropologi lebih memusatkan pada kelompok-kelompok kecil yang relatif homogen. Sekarang, sosiologi juga mempunyai minat dalam bahasa dengan melihat jaringan kerja dengan kata-kata dan situasi yang sebagai penunjangnya adalah keanekaragaman kata-kata serta peran bahasa sebagai masalah yang bersifat penting dalam proses sosialisasi serta peran individu melalui proses komunikasi. Yang terakhir yaitu model psikologi. Pada psikologi sosial ini, terdapat asumsi bahwa unit kajiannya haruslah peristiwa-peristiwa tingkah laku antar personal dan tujuan dari disiplin ilmu tersebut harus berupa penciptaan atau pengungkapan hukum-hukum yang menjelaskan tentang sifat keadaan, perkembangan, serta perubahan peristiwa-peristiwa semacam itu. Kemudian fungsi-fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun komunikasi tulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini untuk menyampaikan informasi timbal balik antara anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Berita, pengumuman, petunjuk pernyataan lisan ataupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik merupakan wujud fungsi bahasa sebagai fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi diri. Fungsi ini untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. Yang ketiga yaitu fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi ini untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Kalau seseorang sudah beradaptasi dengan masyarakat di sekelilingnya, maka dengan mudah pula ia akan membaurkan diri berintegrasi dengan kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi ini
Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya yaitu Primitive Culture. Nah, menurut C. Kulkon, kebudayaan memiliki 7 unsur sebagai berikut. Yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi, keagamaan, dan upacara keagamaan. Definisi kepercayaan mengacu kepada pendapat Fishbein dan Azgen yang menyebutkan pengertian kepercayaan atau keyakinan dengan kata belief yang memiliki pengertian sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal yang mendasar dalam unsur kebudayaan. Pengetahuan dianggap penting karena dengan pengetahuan seseorang dapat mengetahui kebudayaannya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Teknologi dan peralatan kesehatan adalah sarana prasarana yang diperlukan untuk tindakan pelayanan, meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas alat. Keterjangkauan meliputi keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, psikososial, dan keterjangkauan pengetahuan. Kemudian sistem mata pencaharian hidup merupakan produk dari manusia. Setiap Homo economicus yang menjadikan kehidupan manusia tersebut meningkat. Dalam tingkat sebagai food gathering, kehidupan manusia sama dengan hewan. Kemudian selanjutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing antar individu, sehingga timbul rasa untuk berorganisasi dan bersatu. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, organisasi politik, norma atau hukum, perkawinan, kenegaraan, kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kemudian ada bahasa. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan, dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Terakhir yaitu kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka, sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan hati setiap orang. Kesenian mengacu pada nilai keindahan, yaitu estetika, yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Kesenian meliputi seni patung atau pahat, seni rupa, seni gerak, seni lukis, gambar, rias, vokal, musik atau seni suara, bangunan, kesusastraan, dan drama. Kemudian hubungan bahasa dengan kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkungan kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni perubahan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Adapun Masinambo malah menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah satu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah satu sistem yang berfungsi sebagai sarana. Hubungan bahasa dengan kebudayaan yang telah dipaparkan oleh Konjaraningrat di atas ternyata yang mengaruhi perilaku berbahasa adalah budaya. Budaya di sini dalam arti luas, termasuk sifat dan sikap yang dimiliki oleh penutur, untuk lebih memahami adanya hubungan budaya dan tidak tutur, serta melihat budaya-budaya yang tidak sama sehingga melahirkan pola tindak tutur yang berbeda.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan juga bersifat sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu, adapun sistemis artinya bahasa tersebut bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem. Sistem bahasa yang dimaksud di atas adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi yang lazim, disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Setiap lambang bahasa mengandung sesuatu yang disebut makna atau konsep. Bahasa sebagai sebuah lambang bunyi yang bersifat mana suka atau arbitrer, konvensional, produktif, serta dinamis mempunyai banyak fungsi. Antara lain, menurut Delhaimes, ada 5 fungsi bahasa, yaitu menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, menyampaikan pengalaman tentang keindahan, kebaikan, keluhuran budi, mengatur kontak sosial dan mengatur perilaku, dan mengungkapkan perasaan. Hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Hubungan subordinatif berarti suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah satu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, sehingga kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai saran. Demikianlah pemaparan makalah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.